لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أفضل النبيين طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين أصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت ببنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون والمؤمنات الموالون والمواليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita sampaikan azza kita kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kepada Al-Imam Al-Hasan dan para a'immatul adhar dan anak Al-Husain alaihi wassalatu wassalam, dan khususnya kita sampaikan kepada imam kita sahib al-asri wal zaman ajjalallahu farajahu syarif ajarakallah ya sayyidi wa maulaya bi syahadati jaddika Al-Husain alaihi salam. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita menghidupkan malam-malam Asyura, malam-malam peristiwa Karbala. Kita duduk bersama mengenang hari yang telah memberikan kepada umat ini pelajaran demi pelajaran yang tidak pernah berhenti. Kita saat duduk mengenang Abi Abdullah Al-Husain dalam perjuangannya, sebenarnya bukan kita yang menghidupkan acara-acara ini, dan yang sebenarnya adalah acara-acara ini yang menghidupkan kita. Karena dengan kita mengenang peristiwa Karbala, kita mampu untuk melakukan sesuatu yang terindah dalam kita menuju kepada Allah. Karena peristiwa Karbala dan revolusi Abi Abdullah Al-Husain di Karbala telah memberikan semua contoh-contoh keindahan bagi yang ingin menuju kepada Allah dan meraih kerelaan Allah. Di Karbala juga ada nampak contoh-contoh keji yang diperlakukan oleh musuh-musuh Abi Abdullah, yang harus kemudian kita mengingat kekejian dan kekejaman ini agar kita saat menuju kepada Allah menyingkirkan dan meninggalkan semua kekejian ini. Peristiwa Karbala yang begitu agung, segelintir umat manusia, sedikit Abi Abdullah dengan keluarga dan sahabatnya dengan 70 sekian melawan puluhan ribu dengan kesabaran, kekokohan, ketabahan, adalah hari yang tidak boleh dilupakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenal peristiwa Karbala, beliau bangkit mengorbankan semua yang beliau miliki salamullahi alaihi, dari anaknya yang paling besar sampai anaknya yang paling kecil, dan siap wanita-wanita dan saudaranya ditawan, semua korbankan ini demi untuk menjaga Islam. Maka seorang yang muslim harus tahu diri, jangan pernah mengingkari nikmat agung yang telah diberikan oleh Abi Abdullah. Sungguh keji orang kalau tidak mengenang peristiwa Karbala. Kita dalam Islam diajarkan
Islam agama yang kita anut ini mengajarkan agar kita selalu mengenang kebaikan orang, berterima kasih kepada kebaikan orang. Adakah yang lebih mulia seperti beliau Abi Abdillah menjaga Islam ini demi keutuhan Islam, demi tetap langgengnya Islam. Tanpa perjuangan itu kita tidak akan kenal Islam. Karena itu dalam perjalanan pulang ketika para tawanan kembali pulang dipimpin oleh Imam Ali Zainal Abidin, ketika ada orang yang tanya siapa yang menang dalam peristiwa ini, jawaban Imam Sajjad salamullahi alaihi, kalau nanti kamu masih mendengar azan dikumandangkan, kamu akan tahu siapa yang menang. Karena tanpa perjuangan Karbala, azan pun akan habis dan sirna. Karena itu ketika Imam Husain dipaksa untuk baiat kepada Yazid, ungkapan beliau setelah mengucapkan istirjah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau mengatakan fa'ala al-islam as-salam idza tuliyat hadhihi al-umma bira'in mithla Yazid. Apa artinya ala al-islam as-salam? Habis Islam ini kalau ini pemimpinnya yang mengatakan pemimpin kaum muslimin, kemudian yang dilakukan semua bertentangan dengan ajaran Islam yang dia mengaku dirinya sebagai Muslim. Karena itu para a'immatul athhar selalu menekankan kita untuk menghidupkan malam-malam semacam ini. Imam Ja'far Shadiq ketika berbeda telah bertanya apa yang kalian lakukan, mereka berkata kami kumpul. Beliau mengatakan ana uhib tilkal majalis, aku senang dengan kalian yang duduk-duduk bersama mengenang itu, aku senang. Kemudian beliau mengatakan ahyu amrana. Dalam beberapa hari yang lalu ketika Syekh Ali Khamenei mengomentari ungkapan Imam Ja'far Shadiq ahyu amrana, beliau mengatakan saat itu menghidupkan urusan Ahlul Bait ini di zaman beliau adalah jihad yang besar. Karena banyak musuh-musuh yang akan mengganggu, banyak musuh-musuh yang akan melakukan hal-hal yang keji, tapi justru tetap beliau mengatakan ahyu amrana. Karena pentingnya menghadiri dan mengingat peristiwa Karbala. Karena itu kalau kita mengingat peristiwa Karbala, kita yang dihidupkan oleh peristiwa ini, bukan hanya kita yang menghidupkan menghadiri acara. Orang yang kenal Karbala, dia akan menjadi orang yang selalu akan berpegang teguh dengan agamanya dalam kondisi apapun, karena contohnya ada di Karbala. Orang yang selalu mengingat Karbala dan peristiwa Karbala yang dilakukan oleh Abi Abdillah bin Husain, dia akan selalu tabah menghadapi apapun kalau itu untuk ia lakukan untuk Allah. Dan orang yang selalu mengingat peristiwa Karbala, dia tidak pernah melihat musibah yang besar. Sudah tidak ada lagi cobaan dan musibah sebesar Karbala. Kita kan hidup di dunia ini tempat ujian, tempat musibah, tempat bala. Tapi kalau kita punya madrasah Karbala, kita akan hadapi semua musibah kita. Artinya apa? Karena semua ini kecil. Sudah tidak ada lagi musibah sebesar peristiwa Karbala. Orang kalau kena musibah itu terus gak gelisah, apa? Melihat bisa. Orang kalau mempunyai sifat semacam itu, dia lebih cepat keluar dari problem dan musibahnya. Karena itu Imam Ali pernah menyebutkan al-jaza' 'ala musibah, gelisah terhadap musibah itu musibah yang kedua. Orang yang punya kenal Karbala, dia akan menghadapi semua musibahnya akan kecil. Karena itu setiap hari yang Asyura dan setiap sembilan bumi adalah Karbala. Tujuannya supaya kita ingat terus perjuangan. Imam Husain bangkit tidak ada lagi kecuali hanya untuk Islam. Maka kita sebagai seorang Muslim harus selalu berjihad, berkorban untuk agama kita. Dan contohnya adalah Abi Abdillah Husain sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita di Karbala juga diajarkan, saat kita mengenang peristiwa Karbala, kita diajarkan untuk kita meyakini benar bahwa semua yang kita miliki ini murah. Harta, tahta, anak,
keluarga, semua ini murah. Karbala mengajarkan yang mahal hanya satu, yaitu ketentuan Allah dan agama Allah. Karena itu manusia-manusia suci di Karbala itu mengorbankan semua yang mereka miliki, dan mereka menganggap ini murah demi menjaga Islam. Semua itu murah, yang mahal itu kerelaan Allah. Karena itu Abi Abdillah salamullah ala Imam Al-Husain, saat semua telah dibantai, keluarga dan para sahabatnya semua telah terbantai, gugur, beliau hanya memandang semua ini jasad-jasad yang sebagian mereka terpisah dengan kepalanya. Beliau hanya menatap kepada Allah, hanya beliau mengatakan, ya Allah, in kana hadza yurdika fakhudh hatta tarda. Karbala mengajarkan pada kita mana yang mahal, mana yang murah. Kita dalam kehidupan kita sering mengorbankan yang mahal demi yang murah. Karbala, madrasah Karbala mengajarkan, jangan korbankan yang termahal itu demi hal-hal yang murah. Karena itu nanti besok malam kita bicarakan apa yang terjadi pada malam Asyura ketika para sahabat Imam Husain melihat semuanya murah demi meraih kerelaan Allah. Karena itu mengingat peristiwa Karbala harus menjadi program kehidupan kita. Selalu kita mengingat peristiwa Karbala. Karena itu bekal kita, karena itu yang akan menerangi perjalanan kita. Dan itulah mungkin lisan wahyu dari Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ketika beliau hanya memberikan dengan singkat mengenalkan kepada kita siapa Abi Abdillah al-Husain. Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballah man ahabba Husain. Selesai. Karena memang perjuangan Rasulullah berdatang membawa Islam ini, dan yang menjadikan Islam tetap butuh adalah perjuangan peristiwa Karbala. Kalau enggak, Islam ini akan diwarnai oleh penguasa di zaman itu dengan seenak mereka. Imam Husain bangkit untuk meluruskan ini. Innama kharajtu bi talabil islah fi ummati jaddi, mengembalikan Islam yang sebenarnya kepada Islam yang dibawa oleh Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Karena itu kemudian sepanjang hidup harus selalu kita mengingat Abi Abdillah. Mengingat Abi Abdillah, peristiwa Karbala Asyura mengajarkan juga kepada kita untuk beristiqamah, berpegang teguh dengan agama dalam kondisi apapun. Orang kan banyak beragama, Imam Husain juga menggambarkan orang ini banyak beragama, cuman agama sebagai lipstik saja. Kalau lagi enak agama itu sesuai dengan dunianya, laikun biasina. Dia lagi enak dia ikuti. Tapi begitu ada cobaan, ada ujian, ada tantangan, fa idza muqisu bil bala qallat ayyanun. Kalau sudah kena musibah, cobaan untuk meraih kerelaan Allah harus melalui bermacam-macam tahap yang dianggap sulit. Kata Imam Husain, sedikit kemudian orang yang beragama. Jangan kita merasa sudah rasa selamat. Yang di Karbala yang memerangi Imam Husain itu juga mereka percaya Allah, percaya adanya hari kiamat, percaya kalau Muhammad Rasulullah, percaya dengan Al-Quran. Tapi kenapa mereka bisa menjadi semacam itu? Karena mereka telah menyimpang dengan hal yang sebenarnya. Karena itu setiap kita menyimpang dengan ketentuan Allah, itu merupakan virus. Tambah lama, tambah kita mampu wa na'udzubillah melawan semua besar kebenaran wa na'udzubillah. Bisa berubah manusia, tapi mengingatkan Karbala. Karena itu Imam Ja'far Shadiq, dan mungkin pernah saya sampaikan tempat ini. Imam Ja'far Shadiq mengajarkan saat kalian tidak ada imam di tengah-tengah kalian, tidak nampak lagi yang akan membimbing kalian di saat semacam itu, tidak ada yang selamat kecuali yang membaca doaul gharib. Ketika mereka bertanya, wa ma doaul gharib ya ibn Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, apa doa al-gharib? Gharib itu orang yang tenggelam.
Kata beliau, katakanlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Saat kita mengenang Karbala, saat ada gangguan syaitan dari luar atau gangguan dari musuh kita sendiri dari hawa nafsu, Karbala akan mengingatkan kita dan kita bisa melawan itu, karena Karbala mengajari kita untuk istiqamah, berpegang teguh. Apa yang saya hadapi kecil, Abi Abdillah yang beliau hadapi dan para pemimpin begitu. Terus mengingat Karbala sebagai bekal untuk diri kita menuju kepada Allah, memegang kebenaran, dan sebagai bekal saat kita diganggu oleh musuh luar kita, syaitan, atau musuh hawa nafsu dalam kita, saat ingat Karbala kita mampu. Karena mengingat Karbala, mengingat Ar-Rasul, mengingat Rasul, mengingat Allah. Dan setiap kita mengingat Allah, setelah semua akan dikembalikan. Karena sudah janji Allah, mengingat Allah, Allah akan ingat. Karena itu peristiwa Karbala juga mengajarkan kita supaya setiap kita tahu tanggung jawab kita, apa kewajiban kita, dan kita harus bangkit untuk melaksanakan kewajiban. Setiap kita punya tanggung jawab. Seorang ayah, seorang anak, seorang suami, seorang istri, seorang majikan, seorang pembantu, masing-masing punya tanggung jawab. Madrasah Karbala mengajarkan harus kita melaksanakan tanggung jawab kita. Mau dalam kondisi apapun, tetap ada hal taklif harus tetap dilaksanakan, apapun kondisinya. Karbala mengajarkan. Dan peristiwa Karbala juga mengajarkan kita dengan sangat-sangat jelas bahwa jadilah musuh bagi yang zalim dan jadilah pembela kepada yang mazlum. Auna khasman lil zalim wa aunan lil mazlum. Karbala mengajarkan. Karena itu kalau kita hari-hari ini melihat dalam kondisi semacam ini, yang terdepan membela al-muqawamah adalah orang yang selalu duduk di madrasah Karbala. Karena yang selalu belajar di belajar di madrasah Karbala tidak akan berhenti untuk membela yang mazlum dan tidak pernah akan bergabung dengan zalim apapun risikonya. Apa contohnya? Karbala. Sekarang yang terdepan kita bisa saksikan sampai anak-anak kecil. Belum lama saya sampaikan dalam beberapa pertemuan, dalam beberapa malam-malam Asyura di Jawa, sampai cerita kecil. Ada video kecil namanya Royhan yang bapaknya kena gugur di perang 12 hari kemarin itu. Ketika diundang dalam majlis yang besar ini, ketika MC menyampaikan, kami ikut bela sungkawa. Anak kecil umur 7 tahun perempuan itu, ketika dikatakan kita ikut bela sungkawa terhadap ayahmu, teriak anak itu, jangan kamu kata bela sungkawa untuk ayahmu, katakan selamat, ayahku mati syahid. Ini hasil dari majalis Abi Abdillah. Nanti anggap ini, karena itu kita ambil anak-anak kecil hadir untuk ini. Kemudian mereka selalu tumbuh dengan mengingat kata. Ini anak-anak kita yang tampil ini, semoga terus dijaga oleh Allah. Dan semua kita mendapatkan telah anak-anak yang baik, bisa meneruskan majlis-majlis Abi Abdillah. Majlis ini mengajarkan begitu, supaya tetap akan berpihak dengan yang mazlum dan membela, dan untuk itu korban semuanya. Mungkin 2 minggu yang lalu juga kita lihat video anak kecil perempuan ini ketika Trump mengancam anak perempuan kecil 6 tahun mungkin. Trump, kamu kenapa mengancam kami? Kami adalah pengikut Al-Husain dan kami rindu syahadat. Anak semua dari majlis Karbala. Karena itu kita harus selalu duduk untuk selalu mengingat peristiwa Karbala, supaya kita selalu memiliki bekal menuju kepada Allah, memiliki bekal untuk melawan semua bentuk kezaliman, memiliki bekal untuk dalam segalanya. Coba kita akan lihat saja apa yang diajarkan pada Abi Abdillah. Ada salah satu ungkapan 5 pelajaran disampaikan oleh Syed Ali Khamenei dari Asyura. Salah satunya adalah
melaksanakan taklif dan kewajiban tanpa melihat apapun hasilnya. Memang kalau kita ingin melakukan sesuatu kita harus punya pikiran dulu, nanti kalau melangkah begini akibatnya apa hasilnya, harus ada. Tetapi untuk melaksanakan taklif itu, kalau kita punya taklif laksanakan, nanti apa hasilnya itu yang penting kan, melaksanakan taklif dengan persiapannya. Contohnya ada. Beliau siap harus aku mati. Sya'allah an yarani qatila. Allah telah berkehendak melihat aku terbunuh dan wanita-wanitaku ditawan semuanya. Takut semua kehendak Allah. Tapi karena taklif beliau langsungkan. Karena itu beliau kemudian salah orang yang pernah menganalisis diri. Mungkin kalau Al-Husain tahu dia bakal terbunuh di sana nggak berangkat, salah. Ada mungkin yang menganalisis Imam Husain ke sana memang mencari untuk dibunuh supaya mati syahid, dua-duanya salah kata Syekh Al-Kameni. Yang benar adalah beliau bangkit untuk memberikan shock terapi pada umat ini yang sudah terlena semuanya dengan peristiwa yang dahsyat, supaya umat ini kemudian bangkit dan melek, dan terjadi sebenarnya itu. Setelah peristiwa Karbala berturut-turut terjadi revolusi demi revolusi. Kemudian Yazid yang ingin merubah jatuh dan semuanya habis berkat karena ada seorang imam yang diwajib untuk ditaati, melaksanakan taklif walaupun mungkin hasilnya, dan itu kemenangan itu. Karbala juga mengajarkan kita untuk selalu, Imam Husain selalu mengajarkan kita untuk kita selalu mencintai Allah dalam ungkapan maupun dalam perilaku kita. Imam Husain dalam Karbala yang mengajarkan untuk kita saat melakukan sesuatu kita lakukan dengan ikhlas untuk Allah. Karena itu ketika Imam Husain melakukan untuk Allah kekal abadi. Imam Husain juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus membela kebenaran, membela agama kita. Tidak boleh kita cuma penonton saja. Imam Husain juga mengajarkan kepada kita harus kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jangan pernah hidup dalam keadaan sambat dan tak paham. Harus kita memahami. Karena akibat dari tidak memahami yang terjadi di Karbala, orang-orang yang menganggap dirinya percaya Allah, melaksanakan sholat semuanya, tapi tiba-tiba membunuh cucu dan keluarga Rasulullah. Imam Husain mengajarkan kepada kita untuk tetap bangkit melawan kezaliman, apapun dan berapapun bilangan kita, apapun yang terjadi, kezaliman harus kita teriak. Imam Husain mengajarkan kepada kita juga untuk membantu yang lain, memikirkan agama, memikirkan orang lain. Itu ajaran Imam Husain. Imam Husain mengatakan, biar yang penting aku selamat, yang penting aku bisa sholat, bisa haji. Justru beliau tinggalkan kota Makkah menuju Karbala di saat seluruh kaum muslimin yang haji bersiap-siap di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah yang keesokan harinya mau ke Arafah. Beliau tinggalkan haji, ada tugas yang paling penting untuk menyelamatkan agama. Imam Husain mengajarkan kepada kita untuk selalu kita menjadi pelopor orang yang melakukan kebaikan dan siap menjadi prajurit Allah untuk menampilkan kebaikan dan membela kebaikan. Ini pelajaran-pelajaran semua ini yang diberikan oleh Abi Abdillah Al-Husain supaya benar-benar tetap setiap saat kita mengenang Abi Abdillah. Seperti yang saya sampaikan di depan di awal tadi, Imam Husain mengajarkan kepada kita bahwa semua itu yang murah, yang mahal dalam agama, dan bagaimana memperjuangkan agama. Ayyul ikhwah wal akhawat, kita diajarkan oleh Abi Abdillah supaya tetap mempunyai wawasan dan pemahaman mengenai agama. Gugurnya orang-orang di padang Karbala dari musuh Abi Abdillah, manusia-manusia keji yang menganggap Islam dan semuanya, karena mereka tidak punya basirah dalam agama. Dan sampai hari ini orang yang tidak memahami agama sebenarnya, bagaimana ada seorang membunuh orang dengan takbir Allahu Akbar, membunuh orang, Allahu Akbar, mengepung masjid, Allahu Akbar, seakan-akan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang keji, karena tidak ada maksud. Karena itu kalau kita kan dalam riwayat diajarkan, kalau
habis sholat subuh, sholat maghrib disuruh minta wal basirata fi dini. Karena orang yang nggak punya basirah, dia bisa melakukan kebijatan, kerusakan dengan dalil agama. Seperti apa? Ya Allah, manusia terkutuk, asqal awwalin wal akhirin itu. Manusia yang terkutuk yang membunuh Amirul Mukminin, dia mengatakan saat dia membunuh Amirul Mukminin mau qurbatan ilallah. Umar bin Sa'ad di padang Karbala setelah jasad Imam Husain jatuh dan kepala suci beliau telah dipisahkan dari jasadnya, kemudian jasad-jasad yang lain tergeletak, teriakan dia, wahai penunggang-penunggang kuda dan kuda-kuda dan penunggangnya, berkabar gembira dengan surga dengan menginjak-injak jasad Nabi Abdullah bin Husain. Menginjak dada Abi Abdillah dianggap absyiri bil jannah. Karena tidak ada basir dalam mengenal agama. Karena itu kita ini gak cukup memahami agama, karena kita diajak dulu untuk datang, untuk membaca, untuk ikut. Kita perlu mengkaji agama kita supaya gak salah berpikir. Kalau enggak, berbuat keji, rasa melakukan kebaikan. Dan kemudian dicarikan dalil untuk membenarkan, karena syaitan itu sama dia, robot. Dia bukan agamanya Allah, agamanya syaitan yang baik. Bisa kita bayangkan jika rusak dan becetnya umat saat melihat Rasulullah telah bersabda bahwa Al-Husain sayyidu syababi ahlul jannah dengan abangnya Al-Hasan, artinya pemimpin penghuni surga. Mereka yang memerangi itu tahu hadis ini juga, karena Imam Husain berkali-kali mengenalkan, kalian lihatlah siapa aku. Tiba-tiba mereka berkata, Husain terbunuh karena dia melanggar dan melawan imam yang pemimpin yang sah di zamannya. Astagfirullah. Sehingga disebut khariji. Sayyidu syabab ahli jannah khariji, wa Yazid dianggap pemimpin yang sah. Kenapa semua ini? Karena orang yang nggak punya basirah bisa takut kalau diancam, bisa dibeli kalau dirayu. Tapi yang punya basirah selesai. Dia sudah tahu jalannya, dan apapun yang ia lakukan sudah tahu. Apapun risikonya dia tahu. Karena itu, ayo ikhwah wal akhwat, jangan pernah kita lepaskan majlis-majlis semacam ini apapun kondisinya, dan selalu kita harus kompak untuk melakukan hal-hal kebaikan semacam ini sebagaimana yang diajarkan oleh Abi Abdillah al-Husain. Malam ini adalah malam Aliul Akbar, anak Imam Husain yang terbesar. Dan Aliul Akbar merupakan pelajaran untuk kita semua, dan khususnya untuk syabab dan para pemuda. Sosok yang semua keindahan Islam dengan kekuatan imannya ada pada beliau. Sosok manusia yang memiliki ilmu dan basirah, paham apa yang harus dia lakukan. Karena itu ketika Imam Husain dalam perjalanannya dalam salah satu tempat beliau turun di Tahririyah, setelah itu kemudian beliau tertidur sedikit. Dalam tidurnya beliau ketika bangun menyebutkan kalimat istirja inna lillah dan semuanya. Ketika Aliul Akbar mendengarkan, beliau tanya, Abah ada apa? Kata beliau, aku melihat tadi seperti ada orang suara berkata, ini rombongan berjalan sementara kematian menunggu mereka. Saat Imam Husain menyebut kematian, jadi rombongan ini menuju kepada kematian, ada suara dari Imam Husain mengatakan begitu. Aliul Akbar yang punya ilmu dan basirah, yang hidup bersama ayahnya Al-Abi Abdillah Imam Husain, ketika mendengar itu beliau cuma mengatakan, ya Aba afalasna alal haq, bukankah kami dalam yang benar, yang hak? Artinya beliau ingin mengatakan mati atau apapun selagi kita dalam kebenaran, gak ada artinya, sama. Afalasna alal haq.
Imam Husain menjawab, bala ya bunai walladhi ilaihi marji'ul ibad. Benar, wahai anakku, demi Allah yang semua kita akan kembali kepadanya. Manusia Aliul Akbar saat mendengar ayahnya mengatakan begitu, beliau mengatakan, ya abah idzan la mubali bil maut. Kalau selagi kita dalam kebenaran abah, maka kita enggak pernah peduli dengan kematian. Pengikut Abi Abdillah tidak pernah sibuk dengan banyak atau sedikit pembela. Pengikut Abi Abdillah tidak pernah sibuk dengan apa ancaman dan tantangan dan rintangan. Karena selagi tujuannya Allah paling adalah kematian, dan semua kita pun akan mati. Dan kalau mati syahadah adalah mati terindah dalam agamanya kita. Setelah Imam Husain dijawab begitu, Imam Ali Zainal jawab, kita nggak peduli masalah kematian. Selagi kita dalam kebenaran, dengarkan ungkapan seorang ayah pada anaknya, jazakallah ya bunayya khaira ma jaza waladan an walid. Semoga Allah membalas engkau wahai anakku balasan seorang anak pada ayahnya dan sebagainya. Ali Akbar contoh untuk seluruh kita dan khususnya untuk para pemuda, bagaimana memiliki keimanan, keyakinan, keberanian yang mutlak. Cucu Ali bin Abi Thalib alaihi salam, anak dari Sayyidu Syababi Ahlul Jannah. Ada al-ilmu dan basir, ada asy-syaja'ah keberanian, ada beliau memiliki sifat ketiga yang dimiliki oleh Ali Akbar yang mungkin tidak dimiliki oleh lainnya adalah dia syabih Rasulullah. Beliau wajahnya mirip dengan Rasul, bukan cuma wajahnya, khalqan wa khuluqan wa mantiqan. Wajahnya, akhlaknya, cara bicaranya, cara semuanya adalah Rasulullah SAW. Banyak buku-buku yang menulis ketika sampai di sini, ada beberapa penulis mengatakan dekatnya Imam Husain hampir nggak pernah mau pisah sama datuknya Rasulullah. Bahkan sampai ketika Rasulullah di akhir hayatnya, Imam Husain masih tidak ada Rasulullah meluk. Ketika semua ingin mengangkat, tetap kata Rasulullah, biarkan dia. Da'hu yatazawwadu minni wa atazawwadu. Sehingga mereka mengatakan, karena itu kemudian Allah memberikan kepada Ali Husain anak yang mirip dengan datuknya yang memang sangat-sangat mirip. Karena itu ketika beliau tampil, dan ini Rasulullah itu dipuji oleh Allah akhlaknya, dalam ijtihadnya, dalam ilmunya, dalam semuanya terdepan Rasulullah. Tapi Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Saat Imam Husain mengatakan bahwa Aliul Akbar adalah orang yang paling mirip Rasulullah, wajahnya, cara jalannya, akhlaknya dan semuanya. Kemudian beliau mengatakan, kami semua Bani Hashim kalau rindu Rasulullah melihat Aliul Akbar. Karena itu ketika beliau keluar berpamitan kepada Imam Husain, Imam Husain mengatakan, baraza ilaihi Allahumma syahad ala haula'il qawm. Ya Allah, saksikan pada mereka semuanya. Kenapa? Faqad baraza ilaihim ghulamun ashbahun nas khalqan wa khuluqan wa mantiqan bi rasulih. Sekarang yang tampil ini, ya Allah, seorang manusia yang wajahnya, fisiknya, yang akhlaknya, cara bicaranya, cara semuanya, semua seperti Rasulullah, ya Allah, yang tampil ini. Enggak ada yang ini. Itu mereka dengar. Kita ini kalau ada tinggalan Rasulullah, bukan seperti yang wajahnya sama apalagi cucunya. Kalau kita diberitahu ini adalah bekas serban Rasulullah, kita akan berebut. Mungkin kalau harus kita bayar semua yang kita miliki untuk ini bekas Rasulullah. Tapi bagaimana umat itu? Biadabnya sudah disampaikan ini seperti Rasulullah semuanya, tetapi tetap mereka memperlakukan keji. Aliul Akbar setelah melihat semua ini, beliau tidak kuat, beliau izin pada ayahnya, izinkan aku tampil.
Imam Husain itu setiap ada sahabatnya dan semua kalau berizin selalu beliau membacakan ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih wa minhum man qadha nahba wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila. Dan kaum mukminin adalah orang-orang yang benar-benar istiqamah, benar-benar tetap langgeng melawan saudara, menepati semua janjinya sama Allah. Sebagian mereka telah gugur syahid, sebagian mereka yang masih hidup, dan mereka wama badalu tabdila, tetap setiap izin dari siapapun yang di Karbala sama Imam Husain, Imam membacakan ayat ini. Kecuali Aliul Akbar ketika izin Rasulullah nggak bacakan ayat ini, tapi yang beliau baca Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim ala alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Sungguh Allah telah memilih Adam, Nuh, Ibrahim atas seluruh umat manusia dan begitu juga sesama zuriyah mereka. Karena memang saat beliau keluar tak ingin tampil ini, Imam Husain melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajah Aliul Akbar. Beliau tampil. Imam Husain dalam riwayatnya memandang terus di belakang kemah, di dalam ibunya Laila melihat juga. Tiba-tiba Laila melihat wajah Imam Husain berubah. Laila teriak, Aba Abdillah, kenapa kau berubah? Ada apa terhadap anakku? Katanya Imam, tidak. Sekarang ini dia menghadapi seorang yang kuat. Doakanlah kamu seorang ibu untuk kuat. Dan Laila berdoa sujud. Dan kemudian Ali Akbar menang dari orang yang bahaya yang oleh Imam Husain, orang yang sangat kuat bahaya itu. Setelah beliau membunuh sekian orang, cucu dari Ali bin Abi Thalib, putra dari Al-Imam Al-Husain Sayyid Syabab Ahlul Jannah, beliau sempat kembali kepada Imam Husain, minta izin kembali. Imam Husain berkata, pergilah kepada ibumu, jadi ibumu khawatir kepada. Beliau pergi ke kemah memeluk ibunya menangis. Tapi ibunya juga menyerahkan anak siapapun. Tapi Ali Akbar sempat berkata, ibuku, tidakkah engkau bangga kelak kalau aku mati membela perjuangan ini, engkau kelak akan berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, anakku mati membela putramu, wahai Fatimah. Kata Laila, berangkatlah wahai anakku, sambutlah semua kebahagiaan dan kemuliaan ini. Beliau bangkit lagi. Beliau juga menyampaikan dahaganya di hadapan Nabi Abdillah al-Husain. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kesabaran Nabi Abdillah melihat semua. Sallallahu alaihi ya Aba Abdillah. Sallallahu alaihi ya Aba Abdillah. Ajarak Allah ya sahib zaman. Sahib zaman yang sekarang ini semua kita azab kita kepada beliau. Akhirnya Ali Akbar terjatuh dengan puluhan anak panah dan pedang ketika dia jatuh memanggil ayahnya, ayahku, di hadapan Rasulullah membawa ayah. Imam Husain mendengarkan itu cepat beliau datang mendekati dan menghalau semua orang yang ada, dan kemudian diletakkan pipi Ali Akbar ke pipi Imam Husain. Kemudian Imam Husain mengatakan begini, Qatalallahu qawman qataluk, semoga Allah menghancur, membunuh, membinasakan umat yang membunuh engkau, wahai anakku. Ma ajra'ahum ala rahman, alangkah berani dan biadabnya mereka terhadap Allah. Wa ala intihaki hurmatur Rasul, dan memperlakukan perilaku tinggi kepada keluarga Rasul. Kemudian dilepaskanlah wajah itu. Kemudian Imam Husain mengatakan, wahai dunia ba'daka la'afa, setelah tiada kamu ini Ali Akbar gak berarti lagi bagiku dunia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bisa melihat akhirul ikhwah wal akhwat apa yang dilakukan dan apa besarnya perjuangan Abi Abdillah. Kalau malam ini kita membicarakan Aliul Akbar, malam ke-10 adalah malam Aliul Asghar, dan semua itu beliau korbankan untuk menjaga agama ini. Dan pelajaran dari pelajaran Abi Abdillah itu disampaikan di padang Karbala.
bukan dengan pena, bukan hanya dengan lisan dan tulisan, tetapi semua pelajaran itu beliau sajikan dengan darah. Maka seharusnya selagi darah ini masih mengalir pada jasad kita, harus kita mengenang peristiwa Abi Abdillah al-Husain salawatullah. Di hari-hari semacam ini kita mengenang peristiwa Abi Abdillah. Kita juga menyaksikan yang terjadi di Zaliman, yang terjadi di Gaza, yang terjadi di Lebanon, yang terjadi di Jumhuriyah. Maka di majlis-majlis semacam ini harus kita selalu mendoakan kemenangan untuk mereka. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka, para mujahidin, para muqawimin yang memperjuangkan kebenaran, yang membela orang-orang mazlum, dan semoga Allah hancurkan dan binasakan orang-orang yang kejam, Zionis, Israel dan semuanya ini dengan syaitan akbarnya semua dihancurkan. Dan kita punya tanggung jawab untuk bukan cuma sebagai penonton, tapi juga memikirkan dan apa yang kita lakukan. Setidaknya kita harus berdoa untuk kemenangan para mujahidin, kemenangan orang-orang mazlumin, untuk menghabiskan mereka orang-orang yang zalim. Karena kita mengenang peristiwa Karbala, inilah waktunya kita untuk selalu berpihak kepada yang mazlum dan melawan yang zalim apapun resikonya. Semoga juga kita berdoa, semoga Mahathir Sayyid Ali Khamenei diberi panjang usia, dijaga oleh Allah kesehatannya, dan kita akan melihat kemenangan insyaallah. Dan semoga semua para pecinta Amirul Mukminin, pecinta Sayyidul Syuhada dan semua kaum mukminin muslimin dijaga oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkat Asyura tahun ini Allah persatukan kalimat kaum muslimin supaya mereka bersatu mampu melawan musuh. Sallallahu alaihi ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi bina'ik alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-layl wan nahar wa la ja'alahu Allah آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وهجروا دون الحسين عليه السلام. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.